Okay, good morning or good afternoon or good evening for everybody who who is watching my video, especially you guys who take the metodologi penelitian and penulisan proposal. So here I'd like to explain you again about the proposal of one of the proposals of teaching. Ya, jadi tentang teaching, again tentang teaching. Wait a minute. Let me share you screen. Which one? Yeah, wait a minute. It takes a little bit long. Okay. Yeah. Once again, this is the proposal is about the effectiveness of using commercial video to teach vocabulary. Yeah. That's the topic. The title is blah, 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 until the academic year of 2014-2015. Yeah. And in the proposal, when you are writing a proposal, you have to be careful and you have to pay attention to everything, especially when you are going to write the background of study. Remember that what makes you interested in writing this kind of research. Misalnya, the effectiveness of using commercial video to teach vocabulary. Jadi, in the background of study, you have to first do the preliminary research. Jadi, sebelum memulai research ini, sebelum menulis proposal ini, kalian lihat dulu permasalahan yang timbul di sekolah. Jadi ini kan di second grade students at SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Nah, ada apa di sana? Jadi sit down, kemudian lihat di kelas, suasananya bagaimana, kemudian gurunya mengajarnya bagaimana, lalu setelah itu, setelah sit in, tanya ke siswanya, masalah apa yang ada di dalam kelas. Tapi tentu saja based on your investigation, when you are sitting in the class, you have the at least one or two assumptions about the class. Ya, permasalahan ternyata siswanya kurang tertarik dengan bahasa Inggris. Terus vocabnya bukan tertarik dengan bahasa Inggris, tapi vocabnya terus tidak terlalu banyak, terus nggak bisa ngomong. Nah, ini kira-kira apa? Oh, ternyata they lack of vocabulary. Nah, ternyata akar permasalahannya adalah vocabulary yang tidak dikuasai dengan baik. Nah, berarti vocabulary. Setelah itu, dari vocabulary, cara mengajarnya guru juga apakah sudah baik atau belum, atau sudah pakai metode lama. Oh, ternyata sebetulnya sudah baik, tapi kok siswanya kurang begitu antusias. Ada apa ini? Nah, dari situ kemudian muncul gimana kalau using commercial video ya. Karena apa? Commercial video itu pasti diminati anak-anak dengan wajah-wajah yang cantik kayak itu, menarik gitu. Nah, dari situ backgroundnya pakai itu tentang pengajaran bahasa Inggris atau vocabulary, terutama menggunakan commercial video karena metodenya masih metode yang klasik atau metode yang berbeda atau metode yang membosankan, istilahnya quote in quote ya, membosankan mahasiswa, membosankan siswa. Nah, dari situ terus you come up with this proposal. Tapi supaya lebih panjang background-nya ya diisi apa tentang mastering vocabulary itu important, terus tetapi ternyata setelah sekian lama belajar tidak bisa menguasai vocabulary dengan baik. Gurunya menggunakan media ini, tapi ternyata murid-muridnya agak bosan. Nah, gimana kalau menggunakan media yang lain? Jadi media yang lain itu adalah
teaching vocabulary using commercial video itu. Nah, itu ditulis di background of study. Terus itu mau melihat gimana, mau melihat efektif atau tidak. Nah, untuk itu mau dilihat efektif atau tidak. Itu di background of study. Nah, di background of study juga bisa ditulis penelitian yang dulu juga banyak yang meneliti tentang ini, tetapi tidak menggunakan commercial video. Nah, perbedaannya di mana? I use the commercial video, yang lain hanya video. Beda, karena commercial video itu tujuannya apa? To attract people, to persuade people. Dan karena persuade people, maka otomatis bahasanya mungkin lebih menarik. Atau kemasannya pasti lebih menarik daripada film-film biasa. Nah, itu ditulis di background of study. Lalu setelah itu you come to the problem statement. Problem statement itu apa? Problem statement itu adalah sebuah masalah yang ingin kalian pecahkan dengan mengadakan research ini. Nah, topiknya apa? The to see effectiveness of using commercial video kan? To teach vocabulary. Nah, problemnya di mana? Nah, problemnya adalah apakah penggunaan komersial video untuk mengajar uh, vocabulary itu efektif. Nah, is the use of commercial video effective to improve the vocabulary mastery? Ya, jadi itu nanti yang akan dicari adalah efektif atau tidak. Itu. Nah, untuk menjawab ini juga ada skupnya. Skupnya adalah fokus di mana. Oh, fokusnya di students grade berapa? Oh, grade 2 atau grade berapa ya? Kelas 2 itu 7, kelas 8. Di mana? SMP 7 Yogyakarta. Semester berapa? Kok semester? Tahun ajaran berapa? Terus vocabulary apa saja yang mau diajarkan? Nah, itu dibatasi supaya tidak terlalu luas apa riset kalian, pembahasan riset. Nah, dari situ kemudian juga ada objective of study. Objective of study ini hanya perubahan bentuk dari problem statement. Kalau problem statement itu dalam bentuk pertanyaan, ya, is the use of commercial video in teaching vocabulary for second grade student of SMP 7 Yogyakarta efektif, maka objective of study-nya adalah to find out whether using commercial videos in improving the vocabulary mastery of the grade student at Jakarta is effective or not. Atau to find out the effectiveness of using commercial videos, bla 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 bla. Nah, ketika you state the objective of study, objective of the research, there are two hypotheses. Jadi ada hipotesis atau istilahnya asumsi. Jadi asumsinya adalah apa? Tentang teachingnya itu. Nah, based on the research, we have the hypothesis or assumption that hypothesis one. Oh, hypothesis nol dulu ya. Hypothesis nol. Teaching vocabulary using videos, commercial videos is not effective. Itu yang hipotesis null, hipotesis zero, hipotesis nol. Nah, hipotesis satu, teaching vocabulary using commercial video is effective. Kalau tadi null hypothesis itu tidak efektif, nah hipotesis one-nya atau hipotesis E itu maka efektif. Ya, itu tentang hipotesis. And then the next one is significance of study. Ya,
ketika kalian mengadakan research, itu pasti kalian menggambarkan ini risetnya itu penting buat siapa saja. Ya. Do not say that it is important for me as the author to improve my skill. No. Kalau seperti itu tidak usah mengadakan research. You just sit and read books. That's all. You can improve your knowledge. But this is for the reason why you do this. Jawab yang sedikit ilmiah. Oh, ini penting untuk gurunya di SMP 7 terutama. Karena apa? Dengan ini mereka bisa mendapatkan masukan untuk menggunakan apa metode mengajar yang lain, bukan hanya metode teknik mengajar yang selama ini mereka pakai. Ada teknik yang lain ini loh, using using commercial videos ini bisa loh. Itu untuk guru-guru. Mengapa kok bisa untuk guru? Lah ini berdasar ini efektif. Ah, kalau tidak efektif, ya sebagai pembelajaran bagi guru-guru. Oh, jangan pakai metode ini. Gitu. So, your research is important for this one, teachers. Nah, kemudian penelitian kalian kan ini baru nih, pasti ada kebaruan. Karena apa? Karena berbeda dengan yang lain. Nah, di sini research ini diharapkan memperkaya khasanah literature of English teaching, memberikan metode, memberikan pemahaman yang baru bahwa di SMP 7 itu menggunakan metode ini bisa loh. Wah, mungkin bisa diterapkan di tempat lain. Itu. Itu untuk teori yang teori yang kebaruan yang kalian bawakan di research ini. Kemudian ini juga bisa important untuk researcher, future researcher, untuk orang-orang yang mau mengadakan riset yang lain tentang pendidikan, atau juga menggunakan komersial videos. Nah, ini komersial video ini untuk SMP kelas 8. Nah, coba bisa kan, bisa nggak diterapkan untuk SMP kelas 1, kelas 7, atau SMP kelas 8. Nah, itu. Jadi, significance of study itu, riset kalian itu berguna untuk guru, berguna sebagai dua, yang pertama untuk guru, kedua berguna untuk memperkaya khasanah literature tentang penelitian di bidang teaching, pengajaran. Yang ketiga untuk future researcher, bahwa ada metode yang begini ini. Coba diteliti di tempat lain. Kayak gitu. Paling tidak itu, significance of study. Nah, selanjutnya ketika kalian membuat research, pasti ada teori nih yang kalian pakai. Nah, teorinya apa? Ini kan research kalian kan tentang teaching vocabulary. Nah, teori tentang teaching. Teori tentang teaching vocabulary. Teori tentang vocabulary. Using commercial videos. Nah, teori tentang commercial videos. Kemudian teaching vocabulary using commercial videos. Berarti teaching vocabulary using technology. Nah, berarti teaching using technology. Jadi ada tiga teori. Theory of teaching vocabulary, theory of vocabulary sendiri, dan theory of teaching using media or technology itu. Nah, itu teorinya ditaruh di theoretical approach ini. Tidak usah banyak-banyak. Ya, ya satu atau dua halaman cukup. Tidak terlalu banyak karena nanti di teorinya itu ada di bab 2 tersendiri. Nah, kemudian untuk research method. Metode yang kalian gunakan apa? Ini kan eksperimen, teaching using commercial videos, itu teaching vocabulary. Kan kalian mengajar. Hal yang pertama harus diperhatikan karena ini eksperimen, maka kita membuat desain. Oh, teaching research design. Maaf, di sini tidak ada ya ini. Research methodnya apa? Yang pertama 181 research design.
Desainnya bagaimana kelasnya nanti ya. Sebelumnya itu oke lah kita menggunakan subject of research ya. Subject of research itu adalah orang atau siswa yang kalian beri untuk atau kalian jadikan bahan penelitian, itu subject of research. Nah, subject of research-nya kelas berapa? Kelas 2. Berapa orang? Berapa kelas? 2 kelas. Masing-masing kelas berapa orang? Laki-lakinya berapa orang? eh, Perempuannya berapa orang? Terus 2 kelas itu kelasnya apa saja? Satu adalah control class, satunya adalah experimental class. Nah, experimental class ini adalah kelas yang diajar menggunakan commercial videos. Sementara control class ini adalah kelas yang diajar menggunakan metode yang digunakan oleh guru. Karena di sini ketika kalian mau melihat effectiveness, kalian harus membandingkan kelas yang diajar oleh guru dengan metode yang diajarkan oleh guru dan kelas dengan metode yang baru, dengan teknik yang berbeda dari yang diajarkan oleh gurunya. Jadi ada 2 kelas. Ya, itu tentang subject of research. Lalu setelah 181 subject of research itu 182 itu tentang research design. Nah, research design di sini kalian mau menggunakan mau mengapakan kelas itu. Jadi biasanya untuk melihat ini itu research desainnya itu dibagi menjadi 3 hal. Satu, kalian memberikan pretest. Pretest itu adalah tes yang diberikan sebelum treatment. Yang kedua adalah treatment. Pretestnya 1 pertemuan, treatmentnya berapa pertemuan? Biasanya 3, jadi ada 3 pertemuan. Treatment hari pertama, treatment hari kedua, treatment hari ketiga. Kemudian setelah ada treatment, biasanya ada post test, jadi ada 5 kali pertemuan minim. 1, pertemuan pertama pretest, kemudian treatmentnya ada 3 hari, lalu eh, post test. Nah, treatment di sini adalah kalian mengajar menggunakan teknik mengajar yang kalian propose-kan. Kalian apa ya? Propose. Yang kalian sampaikan, yang kalian pikir itu baik untuk menggantikan metode atau teknik yang digunakan oleh guru. Jadi itu untuk yang eksperimental kelas, sementara yang untuk kelas kontrol kelas diberikan pengajaran seperti kelas biasa, tapi dengan eh, materi yang sama. Nah, itu tadi research design. Jadi ada subject of research, research design. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu ada eh, data gathering atau data gathering itu. Nah, datanya ini nanti diambil dari mana saja? Diambil dari treatmentnya, diambil dari pretest, treatment, dan post-test. Dalam treatment ini nanti akan digunakan atau kalian sambil mengajar, kalian juga menggunakan note, take notes. Jadi notes yang sangat mendalam. Jadi bukan hanya kejadian yang di kelas, tetapi kejadian yang sangat detail. Bahkan kalau perlu siswa yang menjatuhkan apa pulpen di kelas pun juga dicatat. Karena apa? Kadang sikap siswa ketika di kelas bahkan menjatuhkan pulpen itu juga ada maksudnya. Nah, itu harus dicatat juga. Karena ketika menjatuhkan pulpen itu mungkin dia juga ada maksudnya. Teman-teman yang lain pun juga merasakan akibat dari itu. Jadi itu juga tetap dicatat. Ya, kemudian data analysis. Nah, untuk menganalisis data, nah ini menggunakan comparing score menggunakan SPSS. Lalu menggunakan paired sample t-test bla 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 gitu.
Jadi ada 4 di research design: subject of research, research design, kemudian data gathering, and data analysis. Nah, itu yang di research method. Kemudian yang terakhir itu thesis organization. Nah, ini sama seperti penelitian di linguistik, research thesis organization itu ada 5 chapters. Yang satu itu introduction, chapter kedua itu nanti theoretical review, kemudian chapter yang ketiga itu research methodnya, termasuk catatan-catatannya, kemudian chapter 4 itu result and discussion, hasilnya bagaimana, chapter kelima itu conclusion and suggestion, tapi tidak harus suggestion, yang penting ada conclusionnya. Itu jadi untuk proposal teaching materinya itu. Oke. Nah, this is what I'm going to talk to you. This is I think that's all. I hope you get some enlightenment to write your research proposal in teaching. Yeah. If you have a kind of problem, whether you don't understand or you just want to confirm or want me to affirm and confirm your proposal, or you want to discuss the proposal, the content of the proposal, please do not hesitate to call me. Do not hesitate to contact me. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Goodbye. Have a nice day. God bless you all.